senang saja. Jangan terlalu cepat datang, juga jangan sampai telat datang di acara tersebut. Kalau memang undangannya jam 10, datang jam 10 atau paling tidak jam 10 kurang sedikit. Jangan sampai jam 10 acara, jam 7 sudah datang. Mau ngapain dia di situ? Bikin panik orang yang ditamuin aja di situ. Jadi makanan belum ada, semuanya belum siap, sudah datang duluan. Atau sudah jam 10 yang mestinya sudah acara mulai, tapi belum datang-datang juga. Dia telepon masih di jalan katanya. Di jalan padahal baru keluar rumah. Ini kan ada orang-orang yang model seperti itu, OTW ya kan? OTW baru nyampe depan rumah bilang OTW. Sementara perjalanannya masih 1,5 jam misalnya. Ini jangan sampai kita seperti itu. Maka sebaiknya ya kalau memang ada undangan itu ya ditulis. Nah, sekarang kan ada kalender ditulis tuh. Ini ada undangan hari ini jam sekian. Ada undangan hari ini jam berapa. Dicatat semuanya supaya tidak terlewat. Itu. Allah yudila al-midur alim fadulil. Jangan sampai bikin panik ya. Bikin panik karena datang terlalu cepat, juga bikin panik karena kelamaan nunggu orang yang mempunyai acara ini. Kemudian berikutnya yang kedua, idza dakhala fala yatasaddar al-majlis, bal yatawadda fil majlis. Wa idza asyara ila sahibul mahal bil julus fi makan jalasa fi wa la yufarridu. Kemudian ketika orang yang mempunyai acara ini sahibul bait menempatkan kita dalam satu tempat, maka kita hormati apa yang beliau inginkan. Ya, jadi silakan Ustaz, silakan Kang, silakan Om, silakan Bang, duduk di sebelah sini misalnya. Maka kita hormati, itu tempat-tempat itu sudah disediakan. Jangan sampai kita ini duduk di tempat yang tidak semestinya. Mestinya tempat itu untuk para orang-orang tamu yang dimuliakan, orang-orang yang dihormati, orang-orang tua misalnya, kita duduk di situ. Misalnya itu tempat tamu-tamu kehormatan, tamu-tamu penting, tapi kita duduki di situ. Jangan seperti itu. Itu tempat itu sudah ada tempatnya masing-masing. Jadi ini tempat tamu yang memang akan mengisi acara misalnya. Ini tempat tamu orang-orang terdekat dari keluarga misalnya. Ini tamu-tamu dari teman-temannya. Ini tamu-tamu dari orang biasa. Nah ini sudah ada tempat-tempat khusus. Makanya biasanya kalau ada dalam acara penting itu sudah ditentukan. Kursi ini untuk gubernur, kursi ini untuk wakil gubernur misalnya, kursi ini untuk pejabat-pejabat yang lain. Jangan sampai kita ini minta supaya dihormati, kita duduk di depan misalnya seperti itu. Ini tidak baik seperti itu. Idza dakhala fala yatasaddar al-majlis bal yatawadda fil majlis wa idza asyara ilayhi sahibul mahal bil julus di makan. Jadi kalau memang orang yang punya acara sahibul bait itu dia menempatkan kita di satu tempat, maka kita duduk di tempat tersebut. Ini namanya kita menghormati orang tersebut. Kemudian apa lagi? Allah ayu ajjala bi taqdimi tu'am lil dhaif li'anna bi ta'jili ikraman lahu. Nah, ketika kita mengadakan satu acara, maka sebaiknya makanan-makanan itu disediakan sebelum para tamu sudah ada datang di tempat itu. Ini menunjukkan kesiapan kita dan menunjukkan bahwa kita memuliakan tamu tersebut. Ya kayak tadi ini acara kan, ada acara nih. Sebaiknya makanan, minuman itu disediakan sebelum acara mulai. Bukan acara sudah mulai tapi nggak ada makanannya. Sudah mau selesai belum ada minumannya. Terjadi kan sekarang. Mudah-mudahan nanti nggak terjadi lagi setelah ini. Ya, ini nggak ada apa-apa di sini nih. Jangan sampai minta. Kadang ada seperti itu. Ada pengajian atau acara apa, ya, acara sudah mau selesai sampai penceramahnya ini kering tenggorokannya tapi belum ada minumannya. Hadirkan makanan minuman sebelum pelaksanaan acara. Ya, ini ingat-ingat. Ini sering kalian langgar. Ya, ketika ada acara, makanan minuman baru dihadirkan setelah acara sudah mulai. Ini tidak baik. Termasuk juga misalnya ketika pelaksanaan sholat Jumat itu kadang ya. Jadi kebiasaan buruk kita itu datangnya itu setelah khotib naik mimbar. Padahal kalau kita tahu dalam hadis itu disampaikan
kalau khotib sudah naik mimbar, itu malaikat sudah tidak menghiraukan lagi siapa yang datang di situ. Kenapa? Karena malaikat sudah menutup catatan-catatannya dan semuanya mendengarkan apa disampaikan oleh yang khutbah tersebut. Itu ada hadis sahihnya itu. Ya. Jadi jangan sampai kita hadir pelaksanaan sholat Jumat, hadirnya ketika khotib sudah naik mimbar, atau juga kotaknya itu dibagikan setelah khotib menyampaikan khutbah. Ini tidak baik. Ya. Tapi ini menjadi masalah. Masalahnya apa? Yang pertama, karena memang orang-orang ini datangnya telat. Kalau diputarkan kotak amalnya itu juga nggak ada yang isi karena belum ada orangnya. Yang kedua, kalau diputarkan ketika khotib sudah naik mimbar, ini juga mengganggu konsentrasi khutbah. Ya, ini ternyata masalah-masalah yang kita temui dalam sekitar kita. Maka kalian nanti sebagai anak pondok, ketika Jumatan di tempat kampung kalian, itu upayakan jangan ikut-ikutan datang telat setelah khotib naik mimbar. Upayakan datang sebelum azan pertama. Ya, karena itu fadilahnya luar biasa. Dalam hadis itu disampaikan, kalau orang yang tidak mampu berkurban, karena tidak semua orang itu mempunyai uang untuk beli kurban, maka dia bisa mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berkurban, yaitu ketika dia menghadiri sholat Jumat dan dia datang di awal, itu pahalanya sebagaimana berkurban sebagaimana unta. Kemudian yang datang kedua sebagaimana mendapat pahala sebagaimana orang yang berkurban dengan sapi. Yang ketiga sebagaimana orang yang berkurban dengan kambing. Itu hadis juga sahih itu. Ya. Jadi Islam ini luar biasa, memberikan kesempatan-kesempatan orang bisa mendapatkan pahala yang lebih.